warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Maya dengan NIM 24376MAT0123, Prodi Matematika dari STKIP Pelita Nusantara Buton. Pada video ini, kita akan membahas tentang komponen-komponen komputer. Kita akan mengenal bagian-bagian penting yang ada di dalam komputer, fungsi dari masing-masing komponen, dan bagaimana semuanya bekerja sama agar komputer bisa berjalan dengan baik. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami komponen apa saja yang ada di dalam komputer, serta peran utamanya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima data, mengolah data, dan menghasilkan informasi secara cepat, tepat, dan otomatis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan. Komputer tidak hanya terbatas pada PC atau laptop, tetapi juga mencakup perangkat lain seperti smartphone, tablet, hingga sistem komputer di mobil atau mesin industri. Apa saja komponen-komponen komputer? Komponen komputer terbagi atas 3, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan firmware atau pengguna. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hardware. Hardware atau yang biasa dikenal sebagai perangkat keras merupakan bagian fisik dari sebuah komputer yang memiliki bentuk nyata serta dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh pengguna. Contoh hardware yaitu: pertama, mouse. Mouse komputer adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan memberikan perintah melalui klik, geser atau drag, dan scroll. Mouse bekerja dengan mendeteksi gerakan tangan, lalu menerjemahkannya menjadi gerakan poin di komputer. Mouse ada yang berkabel, nirkabel, optik, dan laser. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard komputer adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer melalui tombol-tombol huruf, angka, simbol, dan fungsi. Keyboard memungkinkan pengguna untuk mengetik teks, menjalankan perintah, mengontrol program, serta melakukan navigasi. Ketiga, monitor. Monitor komputer adalah perangkat output yang digunakan untuk menentukan gambar, teks, video, dan seluruh tampilan kerja komputer. Monitor berfungsi sebagai layar utama agar pengguna bisa melihat hasil perintah yang diberikan. Yang keempat, RAM. RAM adalah memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan sementara komputer hidup. RAM membuat proses komputer menjadi lebih cepat karena data bisa diambil dan diolah dengan segera. Saat komputer dimatikan, data di dalam RAM akan hilang karena sifatnya memori sementara. Yang kelima, CPU atau prosesor, yaitu otak dari komputer yang bertugas untuk mengolah data dan menjalankan perintah dari seluruh program. CPU menentukan kecepatan, kinerja, dan kemampuan komputer dalam memproses tugas. Semua perhitungan, logika, dan pengendalian sistem dilakukan di dalam CPU. Komponen kedua yaitu software. Perangkat lunak atau software adalah program atau sistem yang berisi perintah untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan operasi pada komputer. Software tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat dilihat dan digunakan melalui layar. Tanpa perangkat lunak, komputer tidak bisa bekerja.
perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan tampilan antarmuka agar pengguna bisa menjalankan program, mengolah file, dan menggunakan komputer dengan mudah. Windows adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan. Yang kedua adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengformat berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, tabel, dan makalah. Program ini merupakan bagian dari Microsoft Office dan banyak digunakan di sekolah, di kantor, dan pekerjaan hari-hari. Ketiga, Google Chrome. Google Chrome adalah browser internet yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi berbagai situs web. Chrome dibuat oleh Google dan dikenal cepat, sederhana, serta mudah digunakan untuk membuka halaman web, menonton video, mencari informasi, dan menggunakan layanan online lainnya. Keempat, Photoshop. Photoshop adalah perangkat lunak pengolah gambar buatan Adobe yang digunakan untuk mengedit foto, membuat desain, dan memanipulasi gambar. Selain itu, ada FLC Media Player, Avast, dan Mobile Legends. Komponen ketiga yaitu Brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan, mengelola, dan mengendalikan komputer. Mereka berperan untuk menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software agar komputer bisa bekerja sesuai kebutuhan. Contoh Brainware yaitu operator komputer, teknisi komputer, programmer, dan pengguna biasa, misalnya siswa yang menggunakan komputer untuk belajar. Hubungan antara hardware, software, dan brainware adalah saling bergantung dan bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Brainware sebagai pengguna memberikan perintah melalui software, kemudian software menerjemahkan perintah tersebut menjadi instruksi yang dijalankan oleh hardware. Tanpa brainware, komputer tidak bisa dioperasikan. Tanpa software, hardware tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tanpa hardware, software tidak dapat dijalankan. Dengan demikian, ketiga komponen ini membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem komputer. Jadi dari pembahasan tadi, kita sudah mengenal tiga komponen utama komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah bagian fisik yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Software adalah program yang membuat komputer bisa menjalankan perintah, dan brainware adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur penggunaan komputer. Komputer tidak bisa berjalan sendiri. Komputer hanya berfungsi dengan baik ketika hardware, software, dan brainware saling bekerja sama, saling melengkapi, dan juga saling mendukung. Semoga penjelasan ini membuat kamu lebih paham bagaimana komputer dapat bekerja setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya.